Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB menerima kunjungan diorama edukasi bencana dari TK Fransiskus Jakarta pada Selasa 7 Oktober 2025. Sebanyak 20 siswa Taman Kanak-Kanak Fransiskus Jakarta mengikuti rangkaian kunjungan diorama edukasi bencana di Geraha BNPB Jakarta. Kunjungan dimulai dengan menyimak dongeng bencana yang diputar di selasar lantai 12. Kemudian dilanjutkan dengan berkeliling diorama di lantai 11 dan 12. Anak-anak sangat antusias saat melihat langsung beragam maket peraga seperti gunung api, tanah longsor, tsunami, banjir, hingga peralatan penanganan bencana lainnya. Kunjungan ditutup dengan sesi kuis interaktif yang melibatkan seluruh peserta kunjungan. Diharapkan melalui kunjungan ini, anak-anak dapat mengenal apa itu bencana, potensi bencana, mengetahui apa yang harus dilakukan, serta mampu membangun ketangguhan sejak dini. Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, meluncurkan Sistem Informasi Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan atau Senapan di Pusdiklat BNPB Sentul, Bogor pada Senin 9 Oktober 2025. Aplikasi Senapan merupakan gagasan inovatif dari Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan BNPB, Yahya Junaid. Sekretaris Utama BNPB memberikan apresiasi atas inovasi tersebut dan menegaskan bahwa Senapan menjadi wujud reformasi birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini sudah melalui uji coba dan diterapkan secara resmi di lingkungan BNPB. Dengan Senapan, proses layanan internal, pengelolaan aset, dan pendataan hibah untuk BPBD menjadi lebih cepat dan terukur. Yahya Junaid menjelaskan pengembangan Senapan berangkat dari kebutuhan untuk mengintegrasikan layanan internal secara digital dan dapat dipertanggungjawabkan. Peluncuran ini jadi momentum perubahan menuju tata kelola yang modern dan berintegritas. BNPB mendorong setiap ASN untuk terus berinovasi demi pelayanan publik yang tangguh dan profesional. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menghadiri rapat tingkat menteri terkait keamanan infrastruktur fisik pendidikan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, 10 Oktober 2025. Rapat yang dipimpin oleh Menko PMK Pratikno ini menekankan pentingnya langkah evaluasi menyeluruh terhadap keamanan bangunan sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah terulangnya insiden ambruknya bangunan pendidikan yang dapat membahayakan keselamatan siswa dan santri. Pratikno juga menyampaikan apresiasi kepada Basarnas, BNPB, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menangani berbagai kejadian darurat di lingkungan pendidikan beberapa waktu terakhir. Ia menilai situasi tersebut harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penjaminan kualitas bangunan pendidikan di seluruh Indonesia. Pada rapat ini, Kepala BNPB juga menyampaikan beberapa program yang sedang dilaksanakan sebagai upaya penguatan ketahanan bencana di sektor pendidikan, seperti Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, untuk mewujudkan sekolah aman bencana dan kesiapsiagaan sejak dini. Selain itu, Kepala BNPB juga menyampaikan usulan strategis perencanaan penguatan bangunan sekolah, salah satunya melalui regulasi retrofitting sekolah, serta menyusun pedoman audit dan penguatan bangunan sekolah berbasis risiko bencana.
BNPB dan Kementerian Kehutanan sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana. Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kedua belah pihak pada Senin 13 Oktober 2025. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta, pasca rapat ekspos pengendalian Karhutla 2025. Nota kesepahaman melingkupi dukungan kegiatan penanggulangan bencana, dukungan kegiatan pemerintahan di bidang kehutanan dalam penanggulangan bencana, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengalaman dan praktik koordinasi antar kementerian dan lembaga pada pengendalian Karhutla 2025 telah membuahkan hasil yang baik. Angka kebakaran lahan dan hutan menurun, kerugian negara dapat ditekan. Melalui nota kesepahaman ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi antara BNPB dengan Kementerian Kehutanan akan menjadi lebih kuat demi tercapainya Indonesia tangguh bencana. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mewakili Indonesia menghadiri 13 ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management atau AMMDM pada 15 hingga 17 Oktober 2025. Acara ini merupakan pertemuan tingkat menteri di bidang penanggulangan bencana untuk level regional atau ASEAN. Penyelenggaraan event ini juga menjadi momen khusus bagi Indonesia karena Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN Committee on Disaster Management pada tahun 2026. Hal ini menandai Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi kegiatan AMMDM ke-14 mendatang. Dalam sambutannya, Kepala BNPB mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk tetap saling mendukung dan bersatu untuk mencapai cita-cita utama ASEAN, yaitu kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Di sela-sela kegiatan, Kepala BNPB juga melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen ASEAN Dr. Kau Kim Horn, guna membahas dukungan Sekretariat ASEAN terhadap program yang akan disusun oleh Indonesia sepanjang tahun 2026. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Mutia Ridwan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam tangguh!